Kalau kamu mencari seorang suami tidak punya aib, sampai kamu mati kamu nggak akan mendapatkan suami. Kalau kamu mencari istri yang tidak ada aibnya dan tidak ada kekurangannya, sampai kamu mati juga kamu tidak akan mendapatkan istri. Yang ngomong bukan saya, para ulama salaf. Orang yang telah menetapkan tujuan dia bahwasanya pernikahan yang dia selenggarakan bersama dengan laki-laki dan wanita yang telah dia pilih, lalu menuju kepada pernikahan yang pertama, dia senantiasa menetapkan semenjak dia menikah bahwasanya urusan pernikahan itu menjadi medan ihtisab baginya untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sehingga dia menikmati dalam tanda petik seluruh problematikanya dan seluruh perjuangannya, karena dia tahu bahwasanya pernikahan itu terkadang tidak memberikan kepada kita musim semi yang begitu indah. Pernikahan itu tidak selalu menjanjikan kita bulan purnama, dan pernikahan itu tidak selalu menjanjikan kepada kita bunga mawar yang indah tanpa kita melihat durinya. Karena pernikahan itu tidak selamanya dalam kondisi tenang, Pak. Dan kita harus menyadarkan diri kita bahwasanya kalau ada satu keluarga, kalaupun dia beriman, belum menjamin kok keluarga orang yang beriman itu akan mendapatkan ketenangan di dalam pernikahan. Belum tentu. Ada yang ditenangkan, itu ujian bagi mereka. Ada yang dijadikan penuh problematika, itu pun juga tidak lepas ujian bagi mereka. Kalaupun ada yang diberikan ketenangan di dalam pernikahan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil azim. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Karena apa? Salah kalau kita mengatakan orang yang bertakwa pasti tenang pernikahannya. Oh, belum tentu, Pak. Karena apa? Karena dua-duanya ujian. Ada nggak orang yang bermaksiat kehidupan keluarga mereka tenang? Ada dan banyak. Ada nggak keluarga yang mereka menempuh dengan ta'aruf yang benar, tetapi ternyata pernikahan mereka penuh dengan gejolak? Banyak. Sehingga akhirnya tidak ada yang bisa untuk memberikan obat penawar dari rasa kegetiran yang kita jumpai. Mungkin dalam pernikahan, karena pernikahan tidak menjanjikan musim semi yang membuat kita tersenyum, pernikahan tidak selalu menjanjikan bulan purnama yang begitu indah untuk kita pandang, maka sesungguhnya ihtisab itu menjadi obat penawar ketika kita mendapati apa yang kita jumpai dalam pernikahan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ustadz, ada nggak orang nikah, orang bertakwa tapi penuh gejolak? Ada, banyak. Mana dalilnya? Saya datangkan dalil, Pak. Pertama, pernikahan antara Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Apa yang kita ragukan dari pernikahan Nabi Nuh dengan Nabi Lut? Dua-duanya adalah orang yang begitu solih dan taat kepada Allah. Orang yang paling layak mendapatkan seorang wanita mukminah yang begitu solihah, yang menjadi partner kehidupan akhiratnya menuju kepada Allah. Karena ketakwaan dari Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak sama dengan ketakwaan kita, Pak. Maka sesungguhnya Nabi Nuh itu pemimpin ulul azmi, di mana kesabaran itu puncaknya. Orang yang sabar itu salah satunya pemimpin ulul azmi, yaitu Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh mendapatkan satu keluarga yang ternyata keluarga beliau ternyata tidak mendukung beliau setiap waktunya dan setiap saatnya kepada Nabi Nuh, dan tidak beriman. Sebagaimana istrinya Nabi Lut, yang membocorkan tamu yang datang kepada Nabi Lut dan membocorkan tamunya kepada kaumnya Nabi Lut ketika memberikan loyalitas kepada kaum yang jelas membenci dan kontra dengan Nabi Lut. Itu menjadi dalil pertama. Oh, ternyata orang yang bertakwa belum tentu dalam pernikahannya itu mereka mendapatkan secara otomatis ketenangan. Karena dua-duanya ujian. Nabi Ismail, apakah Nabi Ismail istri pertamanya taat kepada beliau dan betul-betul mumpuni dan layaknya permasyuri bagi Nabi Ismail? No, enggak, Pak, Ibu, enggak. Kita menjumpai bagaimana Nabi Ibrahim ketika datang pada satu kesempatan tidak menjumpai Nabi Ismail. Lalu tanya kepada istrinya yang saat itu berada di rumahnya,
mana suamimu? Dan istrinya tidak tahu kalau yang datang kepadanya adalah bapak mertuanya. Lalu disampaikanlah bahwasanya Ismail lagi keluar karena ada kebutuhan. Sebagian riwayat mengatakan beliau sedang menggembala kambingnya. Lalu bapak tua itu tidak mengatakan kalau dia itu Ibrahim, bapaknya Ismail. Dia bertanya, bagaimana kondisi suamimu ketika bersama dengan dirimu? Diceritakanlah tentang berbagai macam kelemahan, kekurangan yang didapatkan istrinya ketika bersama Ismail kan. Padahal kan kita harusnya mikir, loh istrinya Nabi. Yang ketika usia 9 tahun sudah dipuji oleh Allah ketika menerima perintah taat tanpa syarat, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Ketika disuruh untuk disembelih, dia yang menguatkan bapaknya. Sudah Pak, lakukan ya abati fa'al ma tu'mar. Sudah Pak, kerjain apa yang Allah perintahkan kepada dirimu. Kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Tapi ternyata ketika beliau menikah yang pertama, beliau mendapatkan seorang istri yang begitu menjadi seorang istri yang begitu mengingat keburukan dan kekurangan dari seorang Ismail alaihi salam. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim kepada wanita itu? Beliau mengatakan, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu, ganti palang pintunya. Dan akhirnya Nabi Ismail mengganti palang pintunya atau tidak? Mengganti palang pintunya, artinya istrinya diganti, diceraikan lalu menikah lagi dengan yang kedua. Dan yang kedua ini ternyata jauh lebih baik daripada yang pertama. Jadi Nabi Ismail itu pernah nikah 2 kali. Yang satu gagal, yang satu baru mendapatkan kebaikan. Padahal kalau kita pikir dengan logika, maka kita akan bertanya, kenapa keluarga para nabi itu kok tidak diberikan keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, dan warahmah, supaya bisa menjadi role model untuk kita sebagai orang yang beriman. Itulah ketentuan Allah dan Allah tidak pernah ditanya mengapa melakukan ini dan melakukan itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah mana bisa ditanya? Kita yang ditanya sama Allah. Itu kehendaknya Allah. Kita mendapati pula Pak dalil yang ketiga bahwasanya belum tentu orang yang bertakwa itu langsung otomatis mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa kita boleh mengaibkan kalau ada orang yang bertakwa tiba-tiba mendapatkan masalah pada keluarganya. Yang ketiga dalilnya adalah ketika kita menjumpai ada seorang anak angkatnya Nabi Zaid. Zaid itu Pak saking solihnya namanya ada di dalam Al-Quran. Seorang sahabat yang pernah mau diangkat oleh Nabi Muhammad menjadi anak angkatnya. Dan hampir-hampir Nabi mengganti nasabnya dengan Zaid bin Muhammad ketika ditegur sama Allah baru digagalkan dan diurungkan niat itu. Nikah dengan wanita solehah yang bernama Zainab. Yang kelak di masa mendatang akan nikah dengan Rasulullah. Kan berarti tidak main-main. Karena yang memilihkan Zainab untuk Nabi itu Allah langsung. Zainab itu kalau sedang berbangga-bangga dengan para istrinya Nabi. Kalau Ibunda Aisyah itu kan berbangganya apa? Berbangga bukan sombong. Tapi menyebutkan apa? Yang nikmat yang mereka dapatkan dari Allah. Ibunda Aisyah itu apa? Saya adalah orang yang dibersihkan tuduhan yang mengarah kepada diriku dan yang membersihkannya adalah Allah langsung dari arasnya. Itu kalau Ibunda Aisyah. Kalau Ibunda Zainab enggak. Saya adalah wanita yang perintah nikahnya turun dari langit yang ketujuh. Itu Ibunda Zainab. Wanita main-main atau wanita setengah main-main Pak? Wanita serius. Nikah Pak dengan Zaid. Yang satu bertakwa, yang satu bertakwa nikah. Enggak cocok Pak. Karena yang satu dari kalangan budak, yang satu dari kalangan keluarga yang memiliki kemuliaan nasab. Latar belakang yang beda, culture yang beda itu mempengaruhi dalam ketenangan keluarga. Dan akhirnya apa? Pisah. Zaid nikah dengan Ummu Aiman, Zainab dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berkata bahwasanya orang yang bertakwa itu pasti langsung mendapatkan seorang pasangan yang betul-betul baik, solih dan solihah untuk dia. Belum tentu. Karena dunia ini adalah lembaran ujian yang terkadang kita diuji itu ya dari keluarga terdekat kita. Yang telah kita pilih menjadi keluarga kita. Itu yang ketiga. Yang keempat dalilnya. Munggis dengan Barirah. Bapak tahu namanya Munggis dan Barirah? Insya Allah tidak tahu. Saya ceritakanlah Bang Gustain. Munggis itu seorang sahabat. Barirah itu seorang sahabat wanita. Dan dia budaknya Ibunda Aisyah.
Ya, ketika akhirnya Barirah itu mampu membayar dirinya untuk merdeka, maka dia merdeka lebih dulu daripada Mughis. Dalam hukum fikih, dalam masalah perbudakan, al-itqu, kalau ada seorang budak, yang satunya kalau ada budak menikah, yang satunya merdeka, maka dia boleh memutuskan hubungan pernikahannya dan itu tidak dosa. Ketika Barirah itu sudah merdeka, Mughis masih menjadi budak. Maka perkara pertama yang dilakukan oleh Barirah adalah saya tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Mughis. Dia wanita merdeka, boleh dalam hukum Islam begitu. Ketika Mughis mendapati sang istri setelah merdeka justru memutuskan ikatan pernikahan mereka, Mughis itu sedih, Pak. Saking sedihnya tuh kemana-mana gitu, ngikutin Barirah. Bukan hanya sekedar mengikutin, setiap melihat langkahnya Barirah itu dia nangis. Dan tangisannya membasahi jenggotnya Mughis, Pak. Lah jenggotnya orang Arab kan gak seuplek gini, Pak. Bukan sebagaimana Pahaiban, gak ada. Maka sesungguhnya jenggotnya Mughis itu tebel, Pak. Sampai Nabi itu tidak tega, lalu memanggil Mughis. Mughis, mau nggak aku bantu supaya kamu bisa kembali sama Barirah? Mau ya Rasulullah. Ditemuin Barirah dan berkata kepada Barirah, wahai Barirah, emang kamu ndak pengen balik sama Mughis? Apa perkataan Barirah, Pak? Ini loh Pak, tauhidnya para sahabat wanita dan sahabat laki-laki. Perkataannya Barirah itu apa? Apakah engkau perintahkan aku ya Rasulullah? Kalau engkau perintahkan aku turutin. Karena ini perintahmu. Tapi kalau hanya engkau menyarankan kepadaku, kalau hanya saran dan masukan, saya tidak ingin balik kepada Mughis ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, enggak, saya itu hanya syafa', saya itu hanya menolong Mughis aja kalau memang kamu berkenan. Karena Nabi tidak mau memaksa perasaan. Saya hanya membantu Mughis saja. Kalau engkau tidak memberikan perintah ya Rasulullah, saya tidak ingin balik kepada Mughis. Dan Mughis itu di dalam sisa hidupnya itu Pak, dia terus sedih memikirkan Barirah yang tidak lagi mau bersama dengan dirinya. Ibarat kata Pak, setiap melihat Barirah lewat, hatinya perih. Masya Allah. Hatinya perih. Padahal ini dua-duanya orang yang dikenal di dalam sejarah. Ini menunjukkan lagi kepada kita bahwasanya tidak serta-merta kalau kamu bertakwa itu secara otomatis kamu langsung mendapatkan mulus. Pernikahanmu nanti dalam kondisi langsung tenang. Istrimu langsung taat. Langsung mau untuk tunduk cium tangan kamu 24 jam. Tidak gitu. Tidak gitu. Tapi sesungguhnya di situ ada berbagai macam ujian Allah. Dan ini dalil keempat. Mau saya tambahin dalil lagi? Banyak, tenang aja. Saya masih banyak kisahnya. Dalilnya masih banyak supaya kita tuh tahu Pak. Bahwasanya pernikahan itu jangan kita bayangkan sebagaimana kita membaca kisah Cinderella. Di dalam buku-buku dongeng. Jangan kita menganggap pernikahan itu sebagaimana ketika kita melihat sinetron Korea. Maaf salah, sini aja. Bahwasanya pernikahan itu jangan kita anggap sebagaimana sinetron Hollywood ketika bercerita tentang masalah romantisme. Hidup tidak dibahas dan tidak diatur oleh skrip. Tapi hidup itu diatur sebagai bentuk perjuangan dan ujian yang Allah berikan kepada masing-masing orang. Ada yang datang kepadamu membawa bunga yang membuat kamu bersyukur dan tersenyum. Ada yang datang kepadamu membawa luka yang membuat kamu harus bersabar. Dalil yang kelima Pak. Nama seorang ulama namanya Ibnu Libat Al-Maliki. Beliau merupakan ulama besar dalam mazhabnya Imam Malik. Itu mendapati bagaimana seseorang, Ibnu Libat Al-Maliki itu istrinya, Masya Allah Pak, istrinya itu luar biasa menjadi batu terjal untuk seorang Libat Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Orangnya tidak mau taat, ngomongnya keras, setiap suaminya ngomong dibantah. Puncaknya suaminya dituduh sebagai orang yang berzina. Coba. Nah main-main. Padahal beliau ulama besar. Beliau ulama besar. Istrinya mengatakan zinaita. Terus ngomong kepada orang asya'an nas. Dia mengumumkan ke banyak orang. Suami saya berzina. Coba. Dengan budak saya.
Tidak main-main kan Pak. Tapi apa yang terjadi kepada Ali bin Al-Maliki ketika orang mengatakan kepada beliau tentang perihal istrinya, kondisi istrinya semacam ini, bagaimana keluhan istrinya itu semacam itu. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Libat Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Kullu mu'minin mihnatun wa mihnati zaujati. Setiap orang mukmin itu dapat ujian dari Allah. Lah takdir ujianku itu yo istriku. Coba Pak. Ya takdir ujianku ya istriku itu, sudah. Dan itu dirasakan oleh Sayyidina Ali Melibat Al-Maliki itu apa? Tidak sebagai bagian bahwasanya dia dibenci oleh Allah, enggak. Para ulama salaf itu tahu betul bahwasanya di dalam pernikahan mereka itu terkadang mereka akan mendapatkan ujian yang bernama istri mereka. Sehingga ketika mereka memiliki sikap ilmu yang semacam itu yang menjadikan mereka begitu lapang, lalu ketika mereka menikah lalu memiliki ihtisab, mereka mengharapkan itu semata-mata karena Allah. Dalam setiap persoalan pernikahan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Sibawayh Pak, Bapak Ibu tahu Sibawayh, ulama besar. Sibawayh itu ulama besar dalam nahwu. Loh istrinya itu pencemburu berat Pak. Padahal Sibawayh itu nggak pernah ngapa-ngapain sama perempuan. Ganjen sama perempuan juga nggak pernah. Ulama besar beliau itu. Kalau Bapak dan Ibu pelajari nahwu, nanti Ibu dan Bapak akan temui yang namanya ulama Sibawayh rahimahullahu ta'ala. Loh istrinya itu pencemburu berat. Dan pencemburunya itu apa? Karena Sibawayh itu nggak pernah laki-laki yang taat, bertakwa, nggak pernah ganjen sama perempuan. Lah cemburunya istrinya Sibawayh itu apa? Cemburunya itu sama kitab yang selalu dibaca sama Sibawayh. Karena apa? Ulama salaf itu kecintaannya kepada ilmu itu lebih besar daripada apapun. Maka kebiasaan itu tiap hari itu baca buku aja. Lo membuat istrinya itu jengkel sama kitab. Coba Pak. Cemburu sama kitab. Diajak bertengkar. Nggak ngomong kan kitab itu. Diajak untuk berpolemik. Nggak bisa kan. Sibawayh pergi Pak. Ketika Sibawayh pergi, Masya Allah. Ketika Sibawayh pergi, dikumpulkan kitabnya Sibawayh, dibakar Pak. Pulang-pulang Sibawayh mendapati, loh itu kok ada kebakaran, rumahnya siapa? Lah rumahnya beliau Pak. Loh kitabnya itu dibakar sama istrinya. Nanti maaf ya ibu-ibu jangan dijadikan sebagai dalil. Saya kayak gini tuh masih mending daripada istrinya Sibawayh. Enggak juga gitu. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya istrinya Sibawayh itu dalam kondisi sudah separah itu. Dibakar itu kitabnya Sibawayh sampai Sibawayh terpancing emosinya dan akhirnya beliau menceraikan istrinya. Padahal beliau ulama besar. Hari ini qawaid nahwiyah itu lahir dari kecerdasan seorang Sibawayh dalam masalah syair, dalam masalah tata letak irama dan tata letak syair di dalam bahasa Arab. Itu Sibawayh. Dan itu ujian beliau. Ada pula kita jumpai ada seorang yang ulama besar Pak. Yaitu qura'nya Mesir namanya Utsman Al-Hattab. Rahimahullah ta'ala. Loh Utsman Al-Hattab ini ulama besar. Gurunya para qura'. Qura' itu orang yang membaca Quran. Beliau itu imamnya qura' di Mesir. Imamnya qura' di Mesir. Lah Utsman ini Pak. Pada satu waktu ketika malam-malam ada muridnya. Muridnya itu tidak jauh rumahnya dari rumah gurunya. Utsman Al-Hattab rahimahullah ta'ala. Malam-malam muridnya itu pengen sholat tahajud. Wudu. Lalu dilihat ada di pinggir jalan itu kayak ada selimut putih gitu. Dibungkus kepada satu jasad gitu. Kaget gitu. Itu siapa itu? Dideketinlah itu dengan perasaan berdebar-debar. Lalu dipegang itu, digoyang, ternyata ada suara. Dan ternyata di balik kain yang menutupi itu ternyata ada seseorang. Ternyata gurunya Pak, Syekh Utsman. Lalu Syekh Utsman itu ditanya sama muridnya, wahai guru kami, ngapain kamu tidur di pinggir jalan? Gurunya berkata, istriku ngusir aku dari rumah. Lalu nyuruh aku tidur di pinggir jalan. Coba Pak. Ini. Jadi apa yang kita dapatkan dari kisah-kisah ini kalau diceritakan, masih banyak bagaimana kesabaran para ulama ini. Tapi di sini memberi arti kepada kita bahwasanya
Tidak selamanya orang yang bertakwa itu secara otomatis mereka mendapatkan sebuah ketenangan. Ada yang diberikan langsung ketenangan, itu ujian baginya untuk bersyukur. Ada yang diberikan oleh Allah dengan ujian dan guncangan. Itu pun juga ujian bagi Allah untuk melihat bagaimana batas kesabaran. Dan kita tidak bisa, Pak, untuk menilai dan menjudge kehidupan rumah tangga orang lain. Ini orang takwa kok, keluarganya kayak gitu. Bisa jadi orang itu sudah nangis di atas sajadah sampai sajadahnya basah. Tapi apalah hati, namanya keluarga itu yang menggenggam urusannya Allah kok. Bukan yang menggenggam kita. Kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin di dalam proses kita ketika menikah. Selebihnya hidup ini mengikuti aturan Allah, karena hidup terkadang tidak bertiup sesuai dengan kehendak kita. Tapi terkadang hidup itu bertiup sesuai dengan apa yang Allah tetapkan pada garis kehidupan manusia. Sehingga akhirnya itu yang menjadikan kita paham ihtisab itu penting. Ihtisab itu apa sih Ustadz? Ihtisab itu adalah perasaan kita mengharapkan pahala. Di balik ketidaknyamanan apapun yang kita jumpai di dalam pernikahan. Itu namanya ihtisab. Kita mendapati, kita merasa saya sudah jadi laki-laki yang family man. Berusaha untuk memberikan apapun untuk keluarga kita. Tapi ternyata feedback dari keluarga ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harusnya dapatkan. Itulah di situ ada ihtisab. Ada seorang istri yang merasa sudah memberikan keturunan, memberikan anak kepada sang suami. Tapi kok tega-teganya sang suami akhirnya melakukan perselingkuhan dan akhirnya misalkan menyebabkan KDRT. Disitulah ihtisab, Pak. Karena apa? Di dalam pernikahan itu disebut ibadah karena tidak ada yang kita lakukan di dalam pernikahan kecuali semata-mata untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan kita tidak bisa mengharapkan seluruh kesempurnaan. Bisa nggak kita mendapatkan kesempurnaan? Tidak bisa. Man talaba zawjan bila aibin bagia bila zawjin. Wa man talaba zawjatan bila aibin bagia bila zawjatin. Kata para ulama salaf, kalau kamu mencari seorang suami tidak punya aib, sampai kamu mati kamu nggak akan mendapatkan suami. Kalau kamu mencari istri yang tidak ada aibnya dan tidak ada kekurangannya, sampai kamu mati juga kamu tidak akan mendapatkan istri. Yang ngomong bukan saya, para ulama salaf. Jadi akhirnya mengingatkan kepada kita, ketidaksempurnaan itu kita dapatkan supaya kita mendapatkan pahala kesabaran. Kalau semuanya dimudahkan untuk kamu, dimudahkan untuk kamu, dimudahkan untuk aku, lalu dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran?